Kalau kasusnya pada pasangan yang sudah pernah menikah sebelumnya gitu, kemudian menikah dengan pasangan yang gap umurnya jauh, mungkin boleh nggak sih Mbak dijelaskan lagi lebih detail biasanya pengaruhnya seperti apa sih ke dinamika rumah tangga yang baru? Mungkin ada pengamatan dari Mbak Diana, kebanyakan kasusnya seperti apa? Ini sih pengalaman saya aja ya dari melihat entah klien atau teman-teman saya gitu. Biasanya kalau bedanya jauh itu ada keraguan juga dari pihak keluarga kan, pihak keluarga si pasangan kita, pihak keluarga yang yang mantannya gitu, karena kan mantan itu kan belum tentu bercerai ya, siapa tahu misalnya meninggal gitu kan. Uh, tapi ini kok muda banget, bisa nggak ya misalnya ngurusin anak gitu kan. Nah si anak kalau misalnya memang pas ketemu udah gede juga pasti dia ada keraguan gitu, dan memang mau nggak mau kecurigaan ini nih yang emang sering banget saya temui adalah ibaratnya gini, ngapain sih lo mau sama bapak gue gitu kan, bapak gue udah tua, lo masih muda, jangan-jangan mau hartanya doang. Nah ini nih sering banget jadi pikiran pertama yang muncul di keluarga gitu. Nah ini yang memang berarti kita sebagai pasangan yang lebih muda yang harus buktikan gitu bahwa bukan ini sebenarnya, bukan hartanya yang kita kejar, tapi memang kita mencintai si laki-laki ini gitu. Jadi kita berusaha untuk mendekati si keluarga ini, keluar sini si anaknya gitu. Kadang yang menjadi masalah tuh bukan cuman umur dan kedewasaan, tapi cara pengasuhan gitu kan juga bisa jadi beda ya. Apa yang dianggap penting, balik lagi gitu, value mungkin beda. Tapi kan untuk misalnya kita merubah orang yang misalnya nih si anaknya udah umur 20 kan juga susah banget ya, dibanding misalnya kita ketemu anak ini masih umur 2 tahun gitu. Rasanya berhadapan dengan keluarganya, entah itu anaknya atau tadi yang kasus yang Mbak Diana singgung iparnya atau orang tuanya juga, mungkin itu kan bukan perkara gampang gitu ya Mbak. Kalau dari Mbak Diana, tipsnya bagaimana sih? Bagaimana mengkomunikasikannya? Seperti apa yang harus dibangun atau apa yang harus disiapkan dan diperhatikan Mbak? Ada satu teman saya tuh kagum lah gitu, dari memang dianggapnya emang cari hartanya aja gitu ya, dari anaknya juga ngerasa ini apa sih gitu ya, sampai sekarang mereka bisa punya hubungan yang baik gitu. Tipsnya sih seperti yang dilakukan, kalau misalnya memang just be yourself gitu. Dan memang kan cuman kita yang tahu nih niatnya gitu ya. Kalau emang kita mencintai si suami kita ini, nah kebetulan kalau teman saya ini sih dia secara karir juga bagus tanpa bantuan si suami ya, emang dari dulu karirnya dia bagus gitu ya, nggak ada pengaruhnya juga gitu sama pernikahannya sekarang ini. Dan si suaminya ini juga happy sama dia, mungkin karena nggak tahu ya mungkin lebih cocok lah gitu ya. Dan dia sama anaknya itu tuh nggak pernah memposisikan diri sebagai kayak saingan perhatian gitu kan, atau misalnya nanti saingan ini itu enggak gitu. Jadi dia santai aja gitu, kalau anaknya mau ngobrol gitu, karena beda umurnya juga nggak jauh, dia nganggapnya ya kalau misalnya kita mau ngobrol sebagai teman ya silahkan gitu. Dan agak lama juga sih gitu ya, tapi lama-lama bisa diterima sih, sekarang baik-baik aja ya. Ya, aku rasa kalau tadi Mbak Diana nyinggungnya harus dengan tindakan gitu, membuktikannya ya. Selalu harus membuktikan dengan tindakan, soalnya kalau kita cuma ngomong doang kan orang nggak bisa lihat ya.